Aku teringat bagian novel yang menggambarkan sang putra mahkota sebagai seorang psikopat yang tidak menumpahkan darah maupun air mata. Meski mungkin ini terdengar kasar dan mungkin itu tidak adil baginya. Ku dengar dia tidak ragu membunuh orang. Ada banyak cerita tentang kekejaman sang putra mahkota. Salah satunya adalah saat dia mengirim kepala pembunuh yang terpenggal kepada saudara perempuannya, Beatrice, sebagai hadiah untuk upacara kedewasaannya. Kejadian itu saja sudah cukup untuk membuktikan betapa gilanya dia. Tetapi kekejamannya tidak berakhir di situ. Di awal novel, dia mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh kaisar. Dia bukan sekedar psikopat, tetapi orang jahat yang tampaknya memiliki kepribadian ganda. Kalau namanya dilingkari, mungkin itu artinya dia yang akan jadi partnerku. Aku jadi pusing memikirkan itu dan nyaris tidak bisa menopang tubuhku sendiri saat aku tersandung. Tidak peduli seberapa sering aku memikirkannya, bukankah ini terlalu kejam? Bahkan bangsawan lain berusaha menghindari menikahkan putri mereka dengan putra mahkota. Meskipun posisi putri mahkota biasanya diincar banyak wanita, ada alasan lain mengapa posisi itu dibiarkan kosong. Di awal novel, beredar rumor aneh tentang bekas luka bakar di wajahnya yang menjelaskan mengapa putra mahkota selalu mengenakan helm. Apalagi, ya, ada rumor lain yang tidak menyangkut penampilannya, yaitu bahwa dia seorang sadis yang suka melakukan kekerasan di ranjang. Rumor-rumor ini menyebabkan banyak wanita bangsawan mempercepat pernikahan mereka dengan pria lain agar tidak bertunangan dengan putra mahkota. Begitu pula orang tua mereka yang tidak ingin putri mereka menikah dengan pria yang memiliki temperamen yang keras, meskipun dia adalah putra mahkota. Seingatku, dia bahkan mengunjungiku di penjara. Dalam novel tersebut, Jubelian mengakhiri hidupnya untuk menghindari penyiksaan. Dia pikir lebih baik mati daripada menjadi korban kejahatannya. Apakah ayahku benar-benar mencoba menjualku kepada pria jahat ini? Aku menggertakkan gigiku, meskipun aku telah meminta seseorang yang unggul dalam hal kekayaan, kompetensi, dan ketenaran, ini terlalu berlebihan. Dia juga lupa tentang hal yang penting. Aku jelas-jelas menyebutkan penampilan, ayah. Putra mahkota selalu menutupi wajahnya, jadi tidak ada yang tahu seperti apa penampilannya. Tetapi meskipun dia cukup menarik untuk memenuhi standarku, aku tetap tidak ingin berhubungan dengannya. Hidupku akan terancam jika aku menikahinya. Namun, masalah yang lebih mendesak adalah kepalaku mulai sakit saat aku memikirkan kesulitanku. Aku bisa menolak bangsawan lain karena aku adalah putri seorang duk yang terhormat. Tetapi aku tidak bisa menolak seseorang dari keluarga kekaisaran. Jika aku dijodohkan dengan putra mahkota, aku tidak bisa menolaknya. Tentu saja, sang pangeran harus menyukaiku supaya kita bisa menikah. Tapi kalau dia benar-benar seorang psikopat seperti yang diisukan, tidak peduli siapa pasangannya, baginya cukup asalkan ada orang yang bisa diganggu. Yang paling bisa kulakukan adalah mengubah pikiran ayahku tentang putra mahkota. Tapi itu tidak akan mudah. Aku mendesah dan meletakkan kertas itu kembali ke meja. Aku harus mencari cara agar ayahku tidak tahu kalau aku melihat daftar ini. Kalau tidak, dia mungkin akan mempercepat kencan buta itu sehingga aku tidak bisa menghindarinya. Karena alasan ini, aku meninggalkan kantornya dengan surat, kancing manset, dan liontin di tanganku. Apakah kamarnya selalu seluas ini? Max memandang sekeliling ruangan yang sunyi itu dan duduk di kursi yang selalu digunakan wanita itu. Rasanya tidak nyaman. Meski begitu, ia tetap duduk di kursi itu. Kapan dia akan kembali? Ia jarang berbicara dengan wanita itu saat ia ada di dekatnya. Tetapi sekarang, setelah kehadirannya yang konstan telah hilang, ia tidak tahu berapa lama lagi ia dapat bertahan sendirian.
Ia merasakan kekosongan yang aneh di ruangan yang sunyi itu. Mengapa dia lama sekali? Max menatap pintu dengan mata sedih ketika dia tiba-tiba menjadi waspada. Ada seseorang di sini. Pandangannya tertuju ke jendela terbuka yang menghadap balkon. Ia bergerak sangat cepat hingga pelakunya kehilangan jejak sesaat sebelum ia muncul kembali. Siapa kau? Max mencengkeram leher tamu yang tak diinginkan itu dengan kuat. Bahkan saat pria itu tersentak dan berusaha melepaskan cengkeramannya yang bermusuhan. Aku tanya siapa kau? Tolong biarkan saya. Apa urusanmu di sini? Max mempererat genggamannya. Madam memanggil. Pria itu menggeliat dan berbicara dengan susah payah. Ketika Max melepaskan pegangannya, lelaki itu terjatuh seperti boneka yang kendur dan terbatuk. Dia menatap pria itu, lalu bertanya dengan dingin. Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Madam bilang Anda mungkin ada di sini. Ketika pria itu terdiam, Max mengernyitkan alisnya. Jadi apa yang kamu inginkan? Pria itu berhasil mengatur nafasnya dan menjawab. Kami menerima laporan yang mengatakan bahwa pergerakan kaisar tidak seperti biasanya. Max menyeringai. Ya, dia seharusnya sibuk berusaha menjaga dirinya tetap hidup. Sebagai tanggapan, pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya diberitahu bahwa dia dengan tidak sabar meminta kembalinya putra mahkota atas saran Perdana Menteri dan juga para pejabat. Max menatapnya tanpa berkata apa-apa. Saya pikir Anda harus segera kembali ke istana, Pangeran Maximilian, kata pria itu. Max tahu bahwa ia harus segera meninggalkan rumah besar ini karena ini adalah masalah yang mendesak. Tetapi entah mengapa ia tidak bergerak sedikit pun dan tetap terpaku di tempatnya. Apakah aku benar-benar harus pergi sekarang? Max menoleh dengan ekspresi kaku. Kenapa dia tidak kembali? Ia melotot ke arah pintu yang tertutup rapat di belakangnya. Tetapi ia tidak bisa merasakan kehadirannya, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Yang mulia, tanya pria itu dengan nada bingung. Max mengernyitkan wajahnya. Ada apa denganku? Setiap kali dia memutuskan untuk pergi, tubuhnya tidak mau mendengarkan. Dia dipenuhi kekhawatiran tentang wanita itu, yang mungkin akan mencarinya jika dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Tunggu aku di luar. Pria itu menyadari bahwa sang pangeran memiliki ekspresi yang tidak biasa dan tatapan ragu-ragu. Tetapi dia mematuhi perintahnya dan meninggalkan ruangan. Max menghela nafas ketika dia tidak bisa merasakan kehadiran bawahannya di ruangan itu lagi. Aku tidak percaya aku melakukan hal seperti ini. Dia pergi ke meja wanita itu, mengeluarkan selembar kertas, dan menulis dengan tekun. Seharusnya ini sudah cukup. Wajahnya yang tegang menjadi rileks. Suasananya sunyi senyap ketika aku kembali ke kamarku. Sepertinya dia pandai bersembunyi. Aku bangga padanya. Pikirku sambil berjalan menuju lemari. Semoga dia tidak kesal pada aku karena aku terlalu lama. Aku membuka pintu lemari. Hah? Alih-alih seorang pria berwajah masam meringkuk di antara kain tule, yang kulihat hanyalah pakaianku. Apakah dia bersembunyi di tempat lain? Aku mencari ke seluruh lemariku, tetapi dia tidak ditemukan. Kemana dia pergi? Aku sudah banyak pikiran sekarang. Aku hendak meletakkan surat ayahku di mejaku sebelum mencarinya di tempat lain. Ketika aku melihat secari kertas dengan kata-kata yang ditulis dengan tergesa-gesa. Apa ini? Aku memeriksa surat itu dengan firasat aneh dan mengerutkan kening. Tulisan tangannya jelek sekali. Bahkan seekor kucing pun bisa menulis lebih baik dari ini. Aku berkonsentrasi pada isi surat itu dan membaca apa yang tertulis di sana. Jangan mencariku, aku akan kembali saat waktunya tiba. Aku tidak pernah mengatakan padanya kalau dia boleh datang lagi. Tanpa sadar aku mendesah dan berbaring di sofa yang biasa ia duduki. Akhirnya aku mendapatkan tempatku kembali. Aku bersantai di sofa yang nyaman, yang masih hangat karena panas tubuhnya. Rasanya seperti aku telah kembali ke hari-hariku yang tenang dan damai. Dia bilang dia akan kembali. Tapi kapan itu akan terjadi? Aku merenungkan apa yang dia tulis, tetapi segera menemukan penjelasan. Dia mungkin bermaksud kembali untuk menemui ayahku. Jadi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku mengernyitkan dahi saat kepalaku mulai terasa sakit. Aku benar-benar lelah.
Aku kehabisan tenaga karena memikirkan bagaimana cara menghindari malapetaka yang disebabkan oleh putra mahkota, calon pasanganku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Meskipun aku merasa cemas, rasa lelah yang membebani tubuhku terus berlanjut dan aku memejamkan mata. Ketika Max meninggalkan rumah sang duk, tubuhnya menegang dan inderanya menajam. Aku kembali seperti dulu. Ucapnya terbata-bata. Wanita itu, aku ingin tahu apakah dia membaca suratku. Max tanpa sadar menoleh ke arah rumah bangsawan itu. Ketika melihat bangunan marmer itu, ia menyadari apa yang telah dilakukannya dan mengerutkan kening. Surat? Tidak biasanya dia meninggalkan hal seperti itu. Mengapa aku melakukan itu? Sejak kecil, Max sudah tahu bahwa kecerobohan bisa langsung berakibat fatal. Jadi ia selalu waspada. Namun anehnya, hari-harinya di kamar wanita itu tidak selalu ia lalui dengan kewaspadaan penuh. Bahkan tanpa dia sadari, ia beberapa kali tidak berdaya. Jika bawahanku tidak datang, aku mungkin akan tetap tinggal di sana. Max tidak dapat memahami perubahan hatinya ini, seolah-olah dia telah dikutuk. Dia bertanya-tanya apakah wanita itu memiliki metode rahasia untuk membuatnya merasa seperti ini. Tetapi dia tidak berlama-lama memikirkannya. Pertama, aku harus kembali dan melakukan sesuatu. Max mempercepat langkahnya dan menuju ke tujuannya. Kenapa begitu terang? Aku melirik jam dalam keadaan setengah sadar dan terkejut melihat waktu. Meskipun aku hanya berencana untuk tidur sebentar, aku telah tertidur lelap. Aku khawatir dengan murid ayahku yang selama ini bergantung pada aku untuk makan. Dia pasti lapar, jadi mengapa dia tidak membangunkanku? Oh, aku menyadari bahwa kebiasaan sulit dihilangkan, mengingatku sedang mencari seseorang yang baru saja pergi kemarin. Karena dia pergi begitu tiba-tiba, dia mungkin menemukan tempat lain untuk tinggal. Aku sudah menyiapkan beberapa keperluan perjalanan untuknya sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka dia akan pergi begitu tiba-tiba. Setidaknya dia bisa mengucapkan selamat tinggal. Aku segera mengganti cemberutku dengan senyuman. Aku tidak seharusnya bersedih. Dia kan hanya orang asing. Meskipun aku berusaha menghibur diri, aku tidak bisa menahan perasaan sedikit hampa di dalam hatiku. Aku hampir tidak bisa menenangkan diri sambil mendesah. Pertama, aku harus menyelesaikan masalah yang akan datang. Aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam karena aku sibuk memikirkan solusi untuk pernikahan yang diatur ayahku. Namun, aku pun berakhir dengan tangan hampa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku mendesah lagi, merasa tidak enak dengan kesulitanku ketika pelayanku berbicara di luar pintu. Ini Marilyn, Lady Florian. Aku membukakan pintu untuknya. Halo, sapaku. Selamat pagi, Lady Florian. Marilyn menyapaku. Tiba-tiba dia berhenti dan menatapku dengan ekspresi terkejut. Oh, Anda tampak tidak sehat, Lady. Apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan tergagap. Hah? Aku kelihatan kurang sehat. Aku bertanya-tanya, mengapa Marilyn tampak begitu terkejut? Lalu aku ingat bahwa aku bergadang semalaman. Mungkin aku punya lingkaran hitam di bawah mataku karena aku kurang tidur. Iya, aku baik-baik saja, kataku sambil tersenyum agar dia tidak perlu khawatir tentangku. Meskipun aku kesal dengan daftar calon pasangan hidupku, aku berusaha sebisa mungkin untuk terlihat tenang. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku bersikap mencurigakan. Aku hanya ingin tahu kapan ayah akan kembali. Kuharap itu tidak akan lebih cepat dari yang kuduga. Akan sangat buruk jika ayah kembali saat aku belum menyusun rencana untuk melarikan diri dari pernikahan itu. Aku gemetar membayangkan situasi itu dan berkata, Marilyn, apakah ayahku mengatakan kapan dia akan kembali? Marilyn tersentak dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Lady, tapi saya pikir dia akan kembali dalam 2 hari. Aku merasa tenang dengan apa yang dikatakannya. Aku tidak perlu terburu-buru. Aku masih punya waktu. Dengan mengingat hal itu, aku pun merasa lebih tenang. Akhir-akhir ini,
Para pelayan khawatir dengan perilaku Lady Floyen yang tidak biasa. Lady menjadi aneh, pikir mereka. Jubilian dulunya sering berkeliaran di sekitar rumah besar itu, tetapi sekarang dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamarnya. Yang lebih tidak biasa lagi adalah dia melarang para pelayan memasuki kamarnya. Kepala pelayan itu mendesah khawatir. Dia mulai bersikap seperti ini setelah Tuan pergi berlatih. Karena kepulangannya tertunda, 5 hari telah berlalu tanpa kehadirannya. Para pelayan di rumah Floyen berinteraksi dengan wanita itu dengan sangat hati-hati. Khawatir dia akan kembali menjadi dirinya yang dulu yang tidak masuk akal. Tuan pasti segera kembali. Derek mendesah lagi. Kekhawatirannya disela oleh Madame Perez. Benarkah Tuan akan kembali dalam 2 hari, Derek? Iya, kenapa kau bertanya? Madame Perez mendesah. Gadis yang merawat Lady Floyen mengatakan padaku bahwa dia bertingkah aneh lagi. Aneh? Bisakah kau menjelaskannya lebih lanjut? Derek terdiam dan menatapnya dengan mata bergetar. Dia mengatakan bahwa Lady Floyen bertanya, kapan Tuan akan kembali dengan wajah pucat? Jawab Madame Perez. Apa? Derek terkejut. Apa yang baru saja diceritakannya mengingatkannya pada suatu hari di masa lalu. Dia mengingat Jubilian yang bertanya kepadanya kenapa ayahnya tidak pulang. Hatinya masih sakit ketika ia mengingat mata wanita itu yang berkaca-kaca. Aku seharusnya tidak melakukan itu saat itu, pikirnya. Derek menghela nafas dengan penyesalan dan berkata, saya akan segera menghubungi Tuan. Madame Perez pun mendesah dan mengangguk. Terima kasih, Derek. Saat angin berhembus melalui jendela yang terbuka, Marilyn mendengar Jubilian mendesah di tengah-tengah membaca buku di sofanya. Meskipun wajahnya penuh kekhawatiran, dia tetap cantik. Lady Floyen pasti mendesah karena merindukan Tuan, kan? Dia tampak begitu sedih hingga Marilyn tidak kuasa menahan diri untuk memulai percakapan dengannya. Cuaca hari ini sangat bagus, Lady. Iya, benar, jawab Jubilian lemah. Marilyn menatapnya dengan iba. Ini pertama kalinya aku melihatnya tampak begitu lemah. Dia dalam suasana hati yang lebih baik akhir-akhir ini, karena Jubilian memperlakukan semua orang dengan sangat baik. Marilyn sekarang khawatir melihat wanita yang putus asa itu. Aku ingin menolongnya. Meskipun ini merupakan pemikiran yang lancang, yang bahkan mungkin dapat menyulut kembali amarah Jubilian, dia merasakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Bagaimana kalau jalan-jalan, Lady? Berjemur di bawah sinar matahari yang hangat pasti akan membuat Anda merasa lebih baik. Jubilian mendongak. Meski menatapnya dengan tenang, Marilyn menjadi takut. Oh tidak, bagaimana kalau dia marah padaku? Ia sudah mengumpulkan keberanian untuk berbicara, tetapi ia masih takut Jubilian akan marah karena wanita itu dikenal pelin-pelan. Marilyn pun menunduk gugup. Jubilian membuka bibir merahnya. Baiklah. Marilyn menatapnya dengan tercengang. Dia setuju denganku dengan begitu mudah. Kemudian dia mendengar suaranya lagi. Aku merasa sedikit tercekik karena terus-terusan berada di dalam. Marilyn tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan Jubilian di masa lalu, di mana dia benci berada di rumah karena ayahnya yang tidak pernah ada di rumah dan dia yang selalu sendirian. Marilyn memandang Jubilian dengan rasa kasihan. Lady Floyen. Meskipun belum lama ini ia mengalami episode-episode kekerasan, Marilyn merasa simpatik ketika mengingat masa kecil Jubilian yang kesepian. Dulu dia orangnya kasar dan suka menyimpang, tapi makin aku mengenalnya, makin aku tahu kalau dia orangnya perhatian. Marilyn jadi merasa agak dekat dengan Jubilian sekarang, jadi dia tidak tega meninggalkannya dalam keadaan sedih. Saya akan selalu berada di sisimu, Lady. Saat dia mengungkapkan isi hatinya untuk pertama kalinya, sudut bibir Jubilian sedikit terangkat. Terima kasih, Marilyn. Meskipun senyumnya tampak menawan di wajah mudanya, senyum itu juga mengandung sedikit kesedihan. Marilyn memikirkan rencananya dengan penuh keyakinan. Tidak cukup hanya mengatakan itu, aku harus menghiburnya. Ia pun memutuskan.
Putra mahkota baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa akan memakan waktu lebih lama baginya untuk kembali karena ada masalah di perbatasan yang mulia. Sang kaisar menggertakkan giginya. Si Maximilian yang keji itu. Jika aku menyuruhmu datang ke sini, kau harus segera datang ke sini. Kenapa kau lama sekali? Putranya sudah menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang. Jadi lebih menjengkelkan jika ia menentang perintah kekaisaran. Aku akan memastikan untuk memberimu waktu yang sulit saat kau tiba. Kaisar merasakan luapan amarah saat ia memikirkan anaknya yang sombong. Ia terus menggertakkan giginya saat pintu kantornya terbuka kasar. Ya, Yang Mulia, Anda tidak bisa. Para pengawal kerajaan mencoba menahan si penyusup, tetapi mereka tidak sebanding dengan pria yang terampil itu. Dia dengan mudah melewati barisan pengawal dan segera berdiri di hadapan kaisar. Salam Yang Mulia. Kaisar yang baru saja tenang setelah mengetahui ketidakpatuhan putranya menyaksikan kelancangan Dufresne dan kembali marah. Menurutmu apa yang sedang kau lakukan? Regis menundukkan kepalanya tanpa sedikit pun rasa takut. Saya datang ke sini untuk berbicara penting dengan Anda. Jadi, kenapa semua keributan ini? Tanya sang kaisar dingin, menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan kecerobohan sang duk berlalu begitu saja jika itu tidak penting. Regis menatap kaisar dengan penuh tekad. Saya mendengar kabar tentang pembunuh yang mengganggu Yang Mulia beberapa hari ini. Kaisar membelalakan matanya. Apa? Benarkah itu? Benar Yang Mulia. Kalau begitu, bawa pelakunya kepadaku. Regis menggelengkan kepalanya. Saya harus pulang untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Katanya dengan lembut. Apa maksudmu? Saya curiga ada penyusup yang mengunjungi rumah saya saat saya pergi. Kaisar mengernyitkan wajahnya. Apa hubungannya itu dengan pembunuh yang mencoba membunuhku? Gerakan kaki si penyusup mirip dengan pembunuh yang menyusup ke istana. Kaisar melotot ke arah Regis. Ia tahu bahwa ini hanyalah alasan baginya untuk meninggalkan istana. Beraninya dia mencoba membodohiku. Meski begitu, Kaisar sendiri yang telah memerintahkan sang duk untuk memimpin penyelidikan. Sekarang setelah ia memberikan bukti yang masuk akal, ia tidak punya pilihan selain mengabulkan permintaannya. Regis menatap tajam ke arah tatapan sang kaisar dan mengangkat sudut bibirnya, seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya. Untuk memperoleh lebih banyak petunjuk, mohon izinkan saya meninggalkan istana.